Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fil Qur'an fi syahrin Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita semua yang menjalani ibadah puasa, yang menunaikan ibadah puasa tanpa memahami apa saja perkara-perkara yang dapat merusak nilai pahala puasa, sehingga kita semua termasuk di dalam perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim laisa lahu min siyami ilal jung' wal atas. Betapa banyak orang yang sedang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka pada kesempatan kali ini, pada kesempatan baik ini, kita hanya membahas perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dijelaskan, famsum yufattirna shaim al-kazibu al-ghibatu an-namimatu al-yaminul kazibah wan nazru syahwah. Ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. Perkara pertama yang merusak pahala puasa adalah al-kazibu. Al-kazib yakni berdusta. Jadi jikalau seseorang berbohong, jikalau seseorang berdusta di bulan suci Ramadan, maka ia hanya berpuasa menahan lapar dan haus saja. Puasanya hilang, puasa lenyap begitu saja disebabkan berbohong, disebabkan berdusta. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, malam yada' qaulaz zuri wal amala bi falillahi hajatun fi ayyad'a ta'ama wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, perkataan bohong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli ia meninggalkan makan dan minumnya, yakni puasa. Lalu perkara kedua yang merusak pahala puasa adalah al-ghibatu, ghibah. Al-ghibah yakni membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, bicarakan aib-aib orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, al-ghibatul muslim asyaddu min sittina zaniyah. Bergibah, membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kejelekan orang muslim, asyaddu min sittina zaniyah, itu lebih kejam daripada 60 berzina. Yang menggibah, yang mendengarkan gibah tersebut sama saja. Maka hendaklah kita menjauhkan diri dari hal seperti itu. Jangan sampai kita menjadi terlibat dalam hal seperti itu, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Jikalau ia bergibah, jikalau membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, maka ia telah merusak pahala puasanya. Diceritakan di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada 3 orang perempuan yang sedang berpuasa datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, perut mereka sakit, perut mereka terasa tidak enak, serasa mau muntah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk muntah. Ternyata yang keluar dari dalam perut mereka adalah darah bercampur dengan nanah. Kemudian setelah mereka pergi, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti kejadian ini?" Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, perempuan-perempuan tadi berpuasa akan tapi mereka tetap bergibah, tetap bergunjing, tetap membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, tetap membicarakan kejelekan-kejelekan orang muslim, tetap membicarakan aib-aib orang lain. Artinya orang yang bergibah, bergunjing, orang yang membicarakan kejelekan dan aib orang lain, bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, sama halnya seperti memakan darah bercampur dengan nanah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara ketiga yang merusak pahala puasa adalah an-namimah, adu domba. Alhamdulillah, mungkin kita semua sudah paham, kita semua sudah tahu apa itu adu domba. Apakah adu domba itu hanya sekedar dengan lidah? Apakah adu domba itu hanya sekedar dengan lidah, lisan? Apakah adu domba itu hanya sekedar dengan mulut? Sungguh tidak. Para ulama-ulama terdahulu berpendapat bahwa lisan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, lisan yang kita gunakan untuk berucap, lisan yang kita gunakan untuk berbicara. Lalu yang kedua adalah pena atau jari jemari. Sebagaimana yang kita tahu di akhir zaman ini, dengan teknologi yang semakin berkembang,
yang semakin maju. Banyak orang di luar sana yang saling mengadu domba dengan saling mengetik, menulis sesuatu yang dapat menyebabkan permusuhan, perselisihan, perkelahian antara satu dengan yang lainnya. Mereka berselisih, mereka berkelahi hanya karena sesuatu yang ditulis oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, oleh jari jemari yang tidak bermanfaat. Sedikit apapun, sekecil apapun tulisan itu, adu domba tetaplah adu domba. Lalu perkara keempat yang merusak pahala puasa adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Mereka mengatakan sumpah yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, mengucapkan sumpah palsu hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lalu perkara kelima yang merusak pahala puasa adalah wan nazaru bisyahwah, melihat, memandang sesuatu dengan syahwat, dengan nafsu. Di zaman sekarang godaan sangatlah banyak, godaan luar biasa banyaknya. Kata orang cuci mata, kata orang nyari vitamin mata. Lalu yang dilihat, na'udzubillah, kalau ingin mencari hal-hal yang dilarang oleh agama, ingin mencari hal-hal yang dilarang oleh Allah, ingin mencari hal-hal yang dapat mendurhakai Allah, ingin mencari hal-hal yang dapat membuat dosa mata, luar biasa mudahnya, luar biasa banyaknya. Oleh karena itu di zaman sekarang ini kita harus berhati-hati menjaga mata kita, kita harus berhati-hati menjaga pandangan kita harus berhati-hati menjaga penglihatan kita. Jangan sampai kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kedua mata kita hanya untuk melihat hal-hal yang baik, yaitu melihat Al-Qur'an, melihat tanda kebesarannya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita gunakan untuk bermaksiat, kita gunakan untuk mendurhakainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya semoga kita menjadi hamba-hamba yang jaga lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari menyakiti orang lain hingga membuat orang lain tersakiti oleh karena kita. Kesimpulan ceramah kita pada hari ini ialah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, ia juga menahan diri kita dari dosa lisan, dosa mata, dosa pikiran, dan dosa lainnya untuk menjaga kesempurnaan ibadah puasa kita. Mungkin sekiranya yang itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah dan salah atas kesalahan diri saya sendiri. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.